ada satu hal yang saya amati, kenapa anak sekarang itu, ini saya nggak ngomong di sekolah saya loh ya, karena memang di Semada itu sangat anti pembulian. Sekolah yang lain, kebanyakan tuh masih sering terjadi kekerasan pembulian. Gitu. Satu benang merah yang saya amati, karena kurangnya asupan sastra. Jadi kepedulian, empati, kepekaan rasa, terus memahami sesuatu, kemanusiaan, kan itu didapat dari mengkaji baca sastra. Di Jerman itu juga yang saya tahu itu sekolah yang dia pelajari dari bahasa Jerman itu sudah fokus membaca dan menulis sastra. Otomatis dia akan bisa berbahasa, menulis yang baik, cara mengucapkan dengan hati gitu ya, nggak menyakiti hati orang, itu dapat dari sastra. Sayangnya ya, ini mungkin kurikulumnya kali ya, terutama bahasa Indonesia, yang saya dapat di sekolah itu terlalu sibuk tentang tata bahasa itu, yang akhirnya membuat saya waktu sekolah dulu itu kurang begitu suka sama bahasa Indonesia. Terlalu rumit, konjungsi lah apa segala macam itu. Jadi kurang menikmati. Padahal di Jerman belajar bahasa Jerman ya kasih karya sastra. Padahal pelajarannya bahasa dan sastra Indonesia ya, kan malah bahasa Indonesia. Kebanyakan guru bahasa Indonesia menghindari sastra. Ini nggak usah nyebut ya, teman saya lah. Walaupun nggak satu sekolah. Saya nggak enak sama. Memang saya buka aja. Ini curhatnya teman saya. Kan saya sering pelatihan menulis itu dengan teman-teman yang berbagai sekolah sejatim itu. Ketemu sama mereka. Memang mereka bilang itu menghindari kalau ketemu sastra sama prosa. Itu semacam bab yang dilewati. Jadi cuma pengantar terus, siap bab selanjutnya kayak gitu. Jadi nggak berlama-lama di situ. Padahal itu kalau dilamakan, anak-anak itu akan dahsyat lah ini pembentukan karakternya dari sastra itu. Sayangnya porsi sastra sangat kurang. Ya semoga aja siapa tahu dari podcast ini didengar sama Pak Menteri Pendidikan. Wis bahasa Indonesia 90% atau 85% sastra. Yang lain teknik-teknik penulisan kalah sedikit aja. Misalnya gitu kan anak-anak pasti suka gitu. Saya yakin kayaknya suka. Nah, kalau sudah kecanduan sastra apalagi diapresiasi dalam hal rapot untuk mempelajari itu seneng plus masuk nilai. Kan nilai bahasa Indonesia nilai ini kan, nilai wajib maksudnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu kan sangat harus diperhitungkan nilainya kan bagi anak-anak itu. Ya itu sastra kesusastraan Indonesia pasti akan maju itu. Karena untuk membangun kebesaran sebuah bangsa itu dari pemikiran. Dan pemikirannya sebangsa, kita melihat Kartini, kita melihat Ki Hajar Dewantoro, kita melihat Soekarno, ya dari yang ditulis mereka. Nah, kalau generasi mudanya ini sudah nggak suka sastra, berarti kan udah nggak ada tulisan-tulisan mereka yang dari intisari perenungan, loh. Berarti bangsa ini kan jadi nggak berpikir mendalam. Artinya ya nggak tahu ujungnya nanti apakah saya nggak menyalahkan yang suka kebudayaan impor ya, misalnya Korea K-pop atau apa ya, itu soal selera. Tapi kalau saat ini memang penjajahan itu bukan lagi militer, tapi kebudayaan. Ya. Kita diserang pakai itu terus hilang kan mas, jadi diri kita. Kita lupa lah tokoh-tokoh besar yang kita punya. Khairil Anwar aja satu pun puisinya mungkin udah ada nggak tahu bisa jadi. Jangankan hafal, tahu aja enggak kan gitu.